Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Kak Reka dan sekarang kita masuk ke pembahasan tentang kurva pasar oligopoli ya. Cek. Oke teman-teman, jadi kurva ini tentunya berdasarkan apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Ini berkaitan dengan ketergantungan produsen di pasar oligopoli teman-teman ya. Oke, nah jadi di video sebelumnya kita udah belajar bahwa ternyata ketika kita bicara pasar oligopoli, nanti kebijakan satu produsen atau satu perusahaan ini bisa mempengaruhi perusahaan lain bahkan ke perusahaannya sendiri. Ya, jadi sangat tergantung dari kebijakan yang diambil oleh perusahaan lain gitu ya. Jadi saling ketergantungan satu sama lain. Nanti yang kemudian kita gambarkan pada video sebelumnya itu melalui total penerimaan gitu ya. Jadi total penerimaan ini bisa berubah, bisa tidak sesuai dengan ekspektasi ketika pesaingnya itu juga ikut merespon apa yang dilakukan oleh suatu produsen. Oke teman-teman, nah sekarang kita lebih detail lagi untuk masuk ke kurva. Nah teman-teman ya, di video sebelumnya kita udah belajar bahwa titik ideal dari kondisi pasar air mineral di suatu pulau itu adalah idealnya ada 60 buah. Kenapa 60 buah? Karena pada saat ada 60 buah produksi air mineralnya, sih kita bisa perhatikan total penerimaan tertinggi itu ada di situ ya. Sebesar 360.000. Ya, tapi ini kan marketnya. Sementara kita punya dua produsen, ada Joni dan juga ada Jono. Gitu kan? Nah, ini asumsinya bagaimana jika perusahaan tersebut tidak melakukan kolusi atau tidak melakukan perjanjian penetapan harga gitu ya. Sekarang kita lihat dulu nih teman-teman. Kalau seandainya masing-masing produsen baik itu Joni maupun Jono memproduksi 30 ya, jadi mereka berasumsi bahwa pesaingnya juga bakal memproduksi jumlah yang sama. Jadi masing-masing mereka akhirnya menetapkan produksinya 30. Nah, ketika 30 kemudian ketemu 30 tambah 30 60 ya, teman-teman. Nah, ketika di pasaran ada 60, harganya 6.000. Berarti di sini P-nya 6.000. Sini juga 6.000 ya, yang dihadapi oleh Joni dan juga Jono. Sehingga total revenue yang didapatkan oleh masing-masing produsen adalah sebesar Rp180.000. Nah, kemudian Joni merasa bahwa kalaupun misalkan gue tambah nih produksinya dari 30 jadi 40, sementara si Jono dia tidak akan menambah produksi, maka gue sebetulnya bakal untung. Kenapa? Karena kalaupun misalkan di pasaran ada 70 gitu, maka harganya adalah 5.000. Jadi kalaupun ini ekspektasinya si Joni nih. Ekspektasi si Joni adalah ketika gue produksi 40 dan Jono dia tidak menambah produksi, maka gue dapat 200.000. Dari mana? Jadi ketika si Joni memproduksi dari 30 jadi 40 dan si Joni berasumsi bahwa Jono tetap ada 30, berarti kan 40 30 70 kan. Ini yang diharapkan oleh si Joni. Jadi ketika dia produksi 40 kemudian dikalikan dengan 5.000, maka dia bakal dapat 200.000. Total revenue-nya meningkat. Dia berasumsi bahwa dengan gue tambah produksi 10, gue bakal nambah penghasilan 20.000. Tapi ternyata itu semua tidak terjadi ketika si Jono juga dia merespon tambahan produksi yang dilakukan. Ya. Jadi ini tidak terjadi nih teman-teman. Ya, kenapa? Karena si Jono juga merespon dengan menambah produksi jadi 40 gitu kan. Sehingga di pasar sekarang ada 40 sama 40, jadi adanya 80 sekarang. Sehingga harga yang berlaku bukan 5.000 tapi 4.000 gitu kan. Nah, berarti P-nya kita tulis di sini, P-nya adalah 4.000. Oke. Dan ini juga 4.000. Nah, teman-teman, sehingga masing-masing produsen hanya mendapatkan 160.000 gitu. Nah, ini kan ketergantungan sekali ya teman-teman. Jadi yang harusnya si Joni dapat 200.000, tapi karena si Jono ngikutin dia nambah produk jadi 40 ya,
akhirnya 160 masing-masing gitu. Nah teman-teman, kalau kita balik lagi ke topik tentang elastisitas ya, mekanisme pasar dan elastisitas, kita perhatikan ya di sini ada ke penurunan harga ya, ada penurunan harga ya kan, dari 6.000 ke 4.000 kan, ada penurunan harga. Nah, penurunan harga ini ternyata tidak berdampak pada kenaikan total revenue. Total revenue-nya juga sama-sama turun. Nah, sekarang kita cek di sini di tabel ini. Ketika harga turun menyebabkan total revenue-nya juga ikut turun, ternyata dia adalah jenisnya E lebih kecil dari 1. Masih ingat nggak teman-teman? E lebih kecil dari 1 itu apa? E lebih kecil dari 1 ini adalah inelastis gitu ya. Jadi ketika diturunin harganya ternyata total revenue malah turun, berarti ini ciri berarti produk tersebut inelastis. Makanya kalau sekarang kita lihat ke kurva nih teman-teman ya. Nah, ini kan di sini nih tadinya, kita coba garis-garisin dulu ya. Ya. Tadinya ketika masing-masing produsen itu memproduksi 30, ini kurvanya Joni ya teman-teman, si Joni. Jadi ketika masing-masing produsen itu memproduksi 30 nih, balik lagi ke sini nih ya, itu harganya 6.000. Tapi kemudian ketika si Joni mulai menaikkan menaikkan produksi, dan juga diikuti oleh si Jono menaikkan produksi, akhirnya harga jatuh ke 4.000 ya kan, sini. Jadi dinaikkan, ternyata drop ya price-nya. Sebetulnya si Joni ekspektasinya di sini nih gitu kan, tapi nggak kejadian karena harganya bukan di 5.000 tapi malah jatuh ke 4.000. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman ya, ini bentuk kurvanya cenderung curam ya. Nah, kurva yang cenderung curam ini ya, kita kaitkan lagi ke sini. Ini adalah ciri dari kurva yang sifatnya inelastis. Jadi ketika diturunin, si total revenue-nya malah turun. Jadi ketika harga turun, total revenue malah ikut turun juga. Gitu. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau seandainya diturunin harga, kuantitasnya dinaikkan ya. Diturunkan. Tadinya kan udah 30 ke 40 kan, tapi ternyata sekarang si Joni, wah ini kok total revenue-nya malah turun ya, dari yang tadinya kan awalnya 180 ya, karena harganya 6.000, tapi kemudian harga turun jadi 4.000, ini jadi 160. Nah kemudian si Joni mau meningkatkan lagi nih, masih penasaran ya, udah deh gue coba turunin deh dari 40 ke 20 kan produksinya, dengan asumsi bahwa si Jono dia juga akan mengikuti gitu kan, turun ke 20. Nah tapi ternyata si Jono turun ke 30 produksinya. Maka kalau kita total ini 20 sama 30 itu adalah 50 kan jumlah produksinya, kuantitasnya. Nah di pasaran harganya adalah 6.750 berarti jadi. Ini adalah 6.750, ini 6.750. Gitu. Sekarang kita kalikan dulu ya teman-teman, 20 kali 6.750. Pakai kalkulator dulu dah. 20 kali 6.750. Hasilnya adalah 135. Malah turun lagi, ya kan teman-teman? Nah si Jono yang tadinya dia dapat 160 ya, sama ya. Sekarang dia produksinya cuma 30, berarti 30 kali 6.750. Dia dapat 202. Dia lebih tinggi ya. Nah, artinya teman-teman kalau kita lihat dari sudut pandang si Joni, dia mau nambah produksi, total revenue-nya turun. Dia ngurangin total produksi, key-nya dikurangin juga, turun juga gitu kan total revenue-nya. Nah, sekarang kita lihat lagi nih ke kurva nih, ke tabel ya teman-teman. Ke tabel ini. Ketika harga turun gitu kan. Ketika harga turun, harga naik ya, bukan harga turun. Kita hapus dulu. Karena kan dari 4.000 ke 6.750 ya.
ketika harga naik, kita tandai dulu, ketika harga naik tapi si total revenue-nya malah turun, nah dia adalah jenis barangnya E lebih besar dari 1. Yang lebih besar dari 1 tuh, ingat lagi teman-teman, ini adalah ciri dari barang elastis. Gitu. Nah, sekarang kita lihat di kurva nih. Ternyata ke sini pergerakannya, dari sini ke sini. Ya, jadi ada patah gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini kan lebih ke apa sih teman-teman istilahnya ini? Landai ya. Ini kan curam nih. Bawah curam, atas landai. Berarti yang bawah ini adalah inelastis, gitu kan? Yang atas elastis, gitu. Itu kenyataannya teman-teman. Jadi serba salah akhirnya, mau diturunin jumlah produksinya, ternyata total revenue-nya juga malah turun. Mau dikurangin jumlah produksinya, total revenue-nya juga turun. Akhirnya serba salah. Gitu. Makanya dalam istilah oligopoli ada yang namanya price rigidity. Ya, price rigidity itu artinya ya rigid tuh kaku ya, artinya susah berubah gitu. Nah ini si Jono ya udah daripada misalkan dia naikin kuantitas yang diproduksi, ternyata TR-nya turun, ngurangin jumlah produksi, TR-nya juga turun ya, jadi sama-sama turun teman-teman. Mau dinaikin jumlah produksi atau dikurangi jumlah produksi sama-sama turun ya udahlah segini aja. Gitu. Jadi kekakuan harga di sini, kakunya di sini nih, di harga 6.000 gitu ya, supaya sama-sama untung. Nah ini bisa jadi nanti si Joni melakukan kolusi dengan si Jono. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita lihat ternyata bentuk dari kurva oligopoli ini bentuknya patah ya. Jadi kurva dari oligopoli ini patah, atau istilah lainnya adalah king. Makanya ada istilah king demand curve. Ya. Nanti kalau ketemu istilah ini berarti ini adalah ciri dari kurva pasar oligopoli. Gitu ya teman-teman. Ini adalah penerapan atau aplikasi dari apa yang telah kita simulasikan tadi. Ternyata mau dinaikin salah, jumlah produksi mau diturunin juga salah. Kenapa? Karena si total revenue-nya turun gitu kan ya. Mau dinaikin ke 40 ya TR-nya turun, mau diturunin jumlah produksinya ya turun juga sama gitu. Makanya kaku, harganya kemungkinan tetap di 6.000 harganya tetap di sini ya. Teman-teman. Oke, itu dia kesimpulan kita ya berkaitan dengan kurva oligopoli ya. Jadi itulah mengapa bentuk kurva oligopoli ini dia bentuknya patah ya. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video berikutnya ya, berkaitan dengan apa sih kelebihan, apa sih juga kekurangan dari pasar oligopoli. Sampai jumpa.